In the 1850s, Darwin wrote an influential and controversial book called On the Origin of Species. In it, he proposed that species evolve, or as he thought it undergo, descent with modification. The mechanism that Darwin proposed for evolution is natural selection, because resources are limited in nature. Organisms with heritable traits that favor survival and reproduction will tend to leave more offspring than their peers, causing the traits to increase in frequency over generation. Sumber daya di alam terbatas. Organisme dengan sifat-sifat yang diwariskan yang mendukung kelangsungan hidup dan reproduksi akan cenderung meninggalkan lebih banyak keturunan daripada rekan-rekan mereka, menyebabkan sifat-sifat tersebut meningkat frekuensinya dari generasi ke generasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Ilham Saputra dengan NIM 119122 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah pembahasan yang cukup menarik, yaitu mengenai implementasi algoritma genetika. Menyambung pembahasan awal, kita menyebutkan sebuah kutipan dari buku Charles Darwin mengenai teori seleksi alam. Ya, sebenarnya algoritma genetika ini merupakan sebuah algoritma yang terinspirasi langsung dari teori Charles Darwin tersebut. Jadi jika dikatakan apa itu algoritma genetika, kita dapat mengatakan bahwa algoritma genetika ini ialah suatu algoritma pencarian heuristik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang didasarkan pada seleksi alam dan genetik gitu. Nah, sifat dari algoritma genetika yaitu mencari kemungkinan dari calon solusi-solusi yang ada dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian masalah secara optimal. Banyak sekali implementasi dari algoritma genetika di kehidupan nyata. Misalnya saja yang paling banyak digunakan mengenai penjadwalan kuliah, penjadwalan proyek untuk mendapatkan keuntungan atau laba optimum. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu penjadwalan kapal penyeberangan menggunakan algoritma genetika. Sekaligus kita akan mereview sebuah jurnal yang ditulis oleh Ria Febriana dan Wayan Firdaus Mahmudi dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Yang menjadi latar belakang mengapa peneliti dalam jurnal ini tertarik untuk menggunakan algoritma genetika dalam penyelesaian masalahnya, yaitu karena penyusunan penjadwalan kapal penyeberangan di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk merupakan tempat studi kasus di mana peneliti melakukan penelitiannya, yaitu di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Ini merupakan sangatlah penting agar para penumpang ini pengguna jasa kapal laut mendapatkan pelayanan yang maksimal. Nah, karena pembuatan penjadwalan masih dibuat secara manual, sehingga memungkinkan ada nama kapal yang sama dalam sehari yang beroperasi dan tidak adanya keadilan pada pembagian porsi masing-masing kapal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem komputerisasi penjadwalan kapal guna mempercepat pengaturan jadwal pemberangkatan kapal penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Nah, penerapan metode algoritma genetika dalam permasalahan penjadwalan kapal mampu menghasilkan solusi yang baik dengan menggunakan representasi kromosom permutasi, bilangan integer, metode crossover menggunakan one-cut point crossover, mutasi menggunakan reciprocal exchange mutation, dan seleksi menggunakan elitism selection. Nah, ini yang nantinya akan kita bahas pada bab-bab berikutnya. Kemudian, langkah penelitian. Pada pojok kanan layar terdapat flowchart bagaimana langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu memasukkan parameter. Memasukkan parameter algoritma genetika yang digunakan yaitu antara lain ukuran populasi, pop size gitu, banyaknya generasi atau crossover rate atau CR, dan mutation rate atau biasa disingkat dengan MR.
Yang kedua yaitu melakukan pengkodean kromosom, yaitu dengan menggunakan representasi kromosom bilangan integer yang sesuai dengan porsi yang telah ditentukan. Yang ketiga ada membangkitkan populasi awal, yaitu secara acak sesuai dengan ukuran populasi yang telah ditentukan. Nah, yang keempat ada melakukan proses reproduksi, yaitu yang pertama dengan cara crossover dengan memilih dua parent secara acak lalu menentukan titik potongnya dan menghasilkan child. Metode crossover yang digunakan ialah one cut point crossover. Nah, yang kelima yaitu melakukan proses reproduksi, tetapi cara yang kelima ini yaitu dengan cara mutasi, dengan cara memilih dua gen pada kromosom yang telah terpilih secara acak untuk dilakukan proses mutasi, kemudian ditukarkan nilai gennya tersebut dan menghasilkan child. Metode mutasi yang digunakan adalah reciprocal exchange mutation. Nah, jika tahap keempat itu menggunakan metode one cut point crossover, maka tahap kelima itu akan menggunakan reciprocal exchange mutation. Selanjutnya yang ketujuh itu ada melakukan perhitungan nilai fitness pada masing-masing individu sebanyak jumlah populasi gabungan dari individu dan child. Hasil proses crossover dan mutasi untuk dapat berlanjut pada iterasi selanjutnya itu berdasarkan nilai fitness tertinggi sampai terendah sesuai dengan jumlah populasi. Nanti kita juga akan membahas apa sih itu yang dikatakan dengan nilai fitness. Terus yang kedelapan ialah melakukan evaluasi dengan cara seleksi. Yang kedelapan ialah apabila kita telah memenuhi kriteria kondisi berhenti, maka proses iterasi akan berhenti dan dihasilkan solusi terbaik, yaitu suatu individu yang memiliki nilai fitness tertinggi. Akan tetapi, apabila kriteria kondisi kita berhenti belum terpenuhi, maka proses iterasi tersebut akan terus berlanjut. Di sini ditampilkan pada flowchartnya ya. Jika inisialisasi populasi awalnya itu memenuhi kriteria kondisi itu jika iya maka ia akan berlanjut untuk menghasilkan individu terbaik. Nah, jika tidak, ia akan mengulang prosesnya di sini. Ia akan melakukan crossover, mutasi, dan melakukan tahapan selanjutnya lagi. Selanjutnya ada representasi kromosom. Nah, dalam permasalahan optimasi penjadwalan kapal penyeberangan ke Tapang Gilimanuk menggunakan representasi kromosom permutasi, penyeberangan ke Tapang Gilimanuk dalam satu hari itu dibutuhkan 8 kapal tiap harinya. Yang kedua, kromosom penyusunan menggunakan algoritma genetika adalah sebanyak 8 kali 7, yaitu 56 gen. 8 itu 8 kapal, sedangkan 7 itu hitungan hari dalam satu minggu, yaitu 7 hari. Jadi 8 kali 7 itu sama dengan 56. Ini biar lebih jelas, ini hari. Nah, juga terdapat 10 kapal yang ada sehingga susunan angka integer gennya yaitu angka 1 sampai dengan 10. Jadi 8 kapal itu bisa beroperasi selama satu hari, sedangkan jumlah kapal yang tersedia di pelabuhan tersebut itu sebanyak 10 kapal. Nah, dalam waktu 1 minggu atau 7 hari, setiap kapal itu mendapat jadwal operasi sebanyak, kita tinggal membagi 56 gen ini dibagi dengan jumlah kapalnya. Kita dapatkan 5,6. Kemudian ada jadwal operasi kapal itu dapat dilakukan 5 atau 6 kali sehari. Ini berdasarkan ini. Nah, maka 5,6 ini kita akan mendapatkan jadwal operasi kapal bukan 5 atau 6 kali dalam seminggu gitu. Nah, ini merupakan tabel representasi kromosom menjadi jadwal kapal selama 7 hari. Ada hari ke-1 yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan ada sejumlah 56 gen di sini.
Nah, selanjutnya tadi kita sempat menyinggung sedikit mengenai nilai fitness. Jadi, fitness adalah ukuran suatu nilai yang dibentuk dari individu. Nilai tersebut itu dihitung berdasarkan jumlah pelanggaran penyusunan penjadwalan. Untuk rumus fitness sendiri itu ada 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan jumlah pelanggarannya gitu. Nah, untuk di sini untuk penelitian ini itu pelanggaran 1 akan dikali dengan 20, pelanggaran 2 itu akan dikali dengan 35 dan pelanggaran 3 itu akan dikali dengan 45. Dari mana datang nilai 20, 35 dan 45? Ini merupakan ketetapan yang telah diteliti oleh penulis, yaitu untuk pelanggaran 1 sendiri itu berupa kapal beroperasi tidak sesuai dengan porsi yang ditentukan. Itu jenis pelanggarannya itu soft constraint. Apa yang dikatakan dengan soft constraint? Soft constraint itu ialah batasan atau aturan yang masih bisa ditawar akan tetapi sedapat mungkin dipenuhi agar dapat menghasilkan solusi penjadwalan yang terbaik. Dengan konstanta pelanggaran yaitu 20, nilai pelanggarannya yaitu 1. Nah, ini merupakan pelanggaran 1 datang dari nilai 20. Selanjutnya ada pelanggaran kedua, yaitu dalam sehari kapal tidak boleh muncul lebih dari 1 nama kapal yang sama. Ini tergolong dalam jenis pelanggaran hard constraint. Yang dikatakan dengan hard constraint ialah suatu batasan atau aturan keras yang harus dapat dipenuhi dalam penyusunan penjadwalan. Karena di pelanggaran ini terdapat 2 jenis. Yang pertama ada hard constraint dan yang kedua ialah soft constraint. Nah, untuk konstanta pelanggaran kedua ini yaitu 35 dengan nilai pelanggaran 1. Ini merupakan datang dari nilai 35 di nilai fitness, rumus nilai fitness ini. Selanjutnya, ada pelanggaran ketiga, yaitu apabila kapal docking maka kapal tidak dapat beroperasi. Jenisnya yaitu hard constraint dengan nilai konstanta atau konstanta pelanggarannya yaitu 45 dengan nilai pelanggaran 1. Selanjutnya, ada yang dikatakan dengan reproduksi. Terdapat proses crossover dan proses mutasi dalam fase reproduksi ini. Apa yang dikatakan dengan crossover? Crossover ialah proses penggabungan 2 kromosom induk yang sebelumnya ini telah ditentukan titik potongnya menjadi kromosom baru atau dikatakan dengan offspring. Nah, metode crossover yang digunakan dalam permasalahan penjadwalan kapal ini yaitu one cut point crossover. Nah, peneliti menggunakan crossover dengan inisialisasi crossover rate atau CR 0,2. Langkah pertama yaitu dengan memilih 2 induk secara acak untuk melalui proses crossover tersebut. Jadi kita tadi mempunyai sebuah populasi awal atau individu awal pada tabel pertama tadi. Nah, kita akan memilih secara acak sehingga kita akan menghasilkan parent 1 dan parent 2. Misalnya saja, individu yang dipilih untuk melakukan proses crossover adalah individu 1 dan individu 2. Nah, titik crossover ini dipilih secara acak dan menghasilkan one cut point crossover pada hari keempat. Berikut merupakan gambar hasil proses crossover. Jadi, ini kan dikatakan crossover ini pada hari keempat ya. Nanti pada childnya ini akan di crossover atau pindah silang. Misalnya ini kan hari 1, 2, 3, dan 4. Maka dari nilai ini, dari sini, ini akan disilangkan. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat slide berikutnya. Nah, ini merupakan hasil child. Kita akan SS tabel sebelumnya. Keep. Tabel tabel kita akan lihat child 1 dan child 2 ini merupakan hasil crossover dari parent 1 dan parent 2. Kita lihat, tadi bekerja pada hari keempat, jadi kita akan bekerja dari sini. Kita lihat 5, 4, 10, 9, 6, 4, 7, 8. Untuk child 1 ini sendiri diambil dari yang ini,
itu diambil dari parent 1 dari hari ke-1 sampai hari ke-4. Sedangkan yang ini itu diambil dari parent 2 itu dari nilai hari ke-5, 6, dan 7. Sedangkan child 2 untuk baris 1, 2, 3, dan 4 itu diambil dari parent 2 di hari 1 sampai dengan 4. Terlihat sama. Kemudian ini diambil dari sini, parent 1. Nah, itu proses crossover yang terjadi di dua tabel induk kita. Selanjutnya kita akan masuk, selain proses crossover tadi, kita akan ada yang dikatakan dengan proses mutasi. Jadi mutasi ini ialah proses perubahan nilai gen yang dilakukan secara acak. Proses mutasi yang dilakukan yaitu dengan metode reciprocal exchange mutation, yaitu dengan memilih dua posisi atau exchange point kromosom pada hari tertentu secara acak, kemudian itu menukar nilai pada posisi tersebut. Individu yang terpilih untuk melakukan proses crossover adalah individu 3. Ada 8 dan 7, di mana ini merupakan tabel sebelum proses mutasi. Jadi, setelah proses mutasi, nilai 8 di sini akan ditukarkan dengan nilai 7 di sini. Nah, ini merupakan tabel setelah proses mutasi, nilai 7 dan nilai 8. Selanjutnya ada yang dikatakan seleksi. Seleksi ialah suatu proses pemilihan kromosom terbaik dalam suatu populasi sehingga mendapat peluang yang besar untuk dapat bertahan hidup, sedangkan yang kurang baik mendapat peluang yang kecil dan akan hilang. Nah, itu yang dikatakan pada awal slide yang saya katakan dengan kutipan yang cukup kontroversial dari Charles Darwin di buku Origin of the Species-nya, yang biasa kita kenal dengan teori seleksi alam gitu. Natural. Selain itu, tujuan dari seleksi ini ialah memberikan kesempatan yang besar kepada individu yang paling fit untuk melakukan reproduksi. Nah, metode di seleksi ini akan digunakan metode elitism, yang mana pada latar belakang tadi sempat saya singgung mengenai apa itu metode elitism. Jadi, metode elitism ini itu merupakan metode dengan memilih individu terbaik yang memiliki nilai fitness tertinggi dengan mengumpulkan beberapa individu dari populasi atau parent dan offspring dalam suatu wadah. Kelemahan menggunakan metode seleksi elitism ini yaitu tidak memberikan kesempatan pada nilai fitness yang kecil untuk bereproduksi. Nah, kita akan masuk pada pengujian ukuran populasi. Nah, dalam pengujian ukuran populasi yang tepat, ini bertujuan untuk menghasilkan solusi yang optimal pada sistem penjadwalan kapal penyeberangan ketapang Gilimanuk, ditinjau dari rata-rata nilai fitness terbaik yang dihasilkan. Untuk ukuran populasi yang akan diujikan yaitu 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, dan 200. Itu ada 10 populasi dan akan dilakukan 10 kali percobaan dengan menggunakan banyaknya generasi yaitu 50, kombinasi crossover rate yaitu 0,6 karena crossover rate atau mutation rate itu rentangnya 0 sampai 1 gitu ya. Terus juga ada mutation rate dengan nilainya 0,4. Nah, berdasarkan hasil pengujian ukuran populasi mengenai sistem optimasi penjadwalan kapal penyeberangan ketapang Gilimanuk ini menggunakan algoritma genetika, didapatkan bahwa semakin besar ukuran populasi, maka nilai fitness yang dihasilkan itu semakin baik gitu ya. Kita lihat ada grafik di sebelahnya. Ada lingkaran merah di sini. Ini menunjukkan titik tertinggi yang dicapai pada pengujian ukuran populasi, di mana pada pengujian ukuran populasi dengan nilai fitness yang paling optimal ialah pada ukuran 180 populasi.
Kemudian ada yang dikatakan pengujian banyaknya generasi. Kalau tadi pengujian ukuran populasi, maka selanjutnya ialah pengujian banyaknya generasi. Hal yang sama, ukuran populasi yang akan digunakan juga banyaknya generasi yang akan diujikan juga ada 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 60, 180, dan 200 yang dilakukan juga 10 kali percobaan menggunakan hasil ukuran populasi terbaik. Tadi kita dapatkan hasil ukuran populasi terbaik yaitu 180 populasi. Untuk kombinasi crossover rate yaitu 0,6 masih sama dan mutation rate-nya juga sama 0,4. Didapatkan bahwa semakin besar ukuran populasi, maka nilai fitness yang dihasilkan dapat kita lihat meningkat. Nah, nilai fitness yang paling optimal adalah pada ukuran 200 generasi di sini. Nah, pengujian dihentikan karena telah memenuhi kriteria kondisi dan telah mendapatkan nilai fitness terbaik dengan nilai 1. Kemudian ada yang dikatakan dengan pengujian kombinasi crossover rate dan mutation rate. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan solusi optimal pada penjadwalan kapal penyeberangan ke Tapang Gilimanuk ditinjau dari rata-rata nilai fitness terbaik yang dihasilkan menggunakan ukuran populasi yaitu sebanyak 180. Kemudian generasi yang kita dapatkan sebelumnya ada 200 sesuai dari hasil pengukuran sebelumnya. Terus ada kombinasi crossover rate dan mutation rate yang digunakan yaitu dari angka 0 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan tabel ini dapat kita lihat yaitu sebuah grafik pengujian kombinasi crossover rate dan mutation rate di mana ini menggambarkan memiliki nilai rata-rata nilai fitness hampir sama dengan pada 0,4, 0,6, 0,3, 0,7, 0,2, 0,8, 0,1, dan 0,9 dan yang paling rendah kombinasi crossover rate dan mutation rate pada 0:1 gitu. Pada pengujian kombinasi crossover rate dan mutation rate dengan nilai fitness yang paling optimal adalah pada crossover rate 0,6 dan mutation rate-nya yaitu 0,4. Iya. Ya, ini. Yang terakhir yaitu pengujian banyaknya generasi. Parameter terbaik didapat dari pengujian sebelumnya yaitu dengan menggunakan ukuran populasi sebanyak 180, banyak generasi sebanyak 200, sedangkan kombinasi crossover rate 0,6 dan mutation rate-nya itu 0,4. Maka didapat individu terbaik dengan nilai fitness yaitu sebesar 1 dengan tidak terdapat pelanggaran 1, 2, ataupun 3. Hard constraint maupun soft constraint itu masing-masing kapal itu memiliki jatah porsi adil yang telah ditentukan. Tidak ada nama kapal yang sama dalam sehari serta kapal docking itu tidak dapat beroperasi gitu. Tidak beroperasi. Individu terbaik tersebut ini akan menjadi sebuah solusi dalam permasalahan penjadwalan kapal penyeberangan ke Tapang Gilimanuk. Nah, dari hasil individu terbaik tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode algoritma genetika dapat menyelesaikan permasalahan penjadwalan kapal penyeberangan ke Tapang Gilimanuk dengan optimal. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan atau review representasi dari implementasi algoritma genetika. Saya Andri Ilham Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.